Kadang, mantan itu nggak cuma tinggal di masa lalu, tapi bisa ikut campur sampai hancurin masa depan kita. Ini kisah nyata tentang seorang wanita yang hidupnya berubah sejak dia menolak mantannya. Bukan cuma sakit hati, tapi sampai kehancuran rumah tangga dan serangan gaib yang nggak masuk akal. Hati-hati, nggak semua cinta yang kita tolak bisa pergi begitu aja. Saksikan cerita kisah nyata yang dialami narasumber kami ini. Nama aku samarkan, tapi kamu bisa panggil dia Sylvie. Umurnya 24 tahun, keturunan Tionghoa, cantik, mandiri, dan sempat punya kehidupan yang bisa dibilang sempurna. Di tahun 2023, dia menikah dengan pria baik hati bernama Steven. Mereka kerja di kantor yang sama. Steven ini orangnya sabar, pekerja keras, dan dari keluarga terpandang. Dari luar, hidup Sylvie terlihat bahagia, tapi ternyata semua itu nggak berlangsung lama. Karena setahun kemudian rumah tangga mereka hancur. Dan semua itu katanya dimulai dari satu nama, yaitu Yoko. Sebelum ketemu Steven, Sylvie pacaran cukup lama sama Yoko. 5 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Awalnya Yoko ini pria yang menyenangkan. Tapi semua berubah setelah dia dipecat dari tempat kerjanya. Yoko jadi orang yang tertutup, suka mabuk, nggak punya arah, dan sering banget ketahuan selingkuh. Tapi anehnya, Sylvie masih bertahan. Mungkin karena cinta, atau kasihan, atau mungkin karena Yoko selalu punya cara buat bikin Sylvie merasa dibutuhkan. Tapi satu demi satu Sylvie sadar, hidup dia nggak bisa terus digantung sama orang yang nggak punya masa depan. Apalagi Yoko ini nggak deket sama keluarganya, nggak punya arah hidup, dan yang paling berat, dia nggak punya pegangan iman. Akhirnya Sylvie memutuskan untuk pergi. Pelan-pelan, dia mulai menjauh. Dan waktu itulah, Yoko mulai berubah jadi sosok yang menyeramkan. Hampir setiap hari, Yoko ngirim pesan. Dari yang awalnya merayu, berubah jadi ancaman. Pernah satu hari, dia datang ke rumah Sylvie. Berdiri di depan pagar, mukanya datar, nggak berkata apa-apa, cuma menatap. Sylvie ketakutan dan minta bantuan satpam buat ngusir Yoko. Tapi Yoko nggak berhenti sampai situ. Bahkan dia sempat kirim surat, pakai tulisan tangan. Isinya cuma satu kalimat. Kalau kamu nikah sama orang lain, kamu bakal nyesel seumur hidup. Sylvie mengabaikan semua itu. Dia pikir Yoko cuma sakit hati. Dan lama-lama pasti akan menyerah. Waktu terus berjalan, dan di kantor Sylvie mulai dekat sama Steven, sosok yang bertolak belakang sama Yoko. Dewasa, mapan, dan punya tujuan hidup. Beda banget. Steven gak butuh waktu lama buat bikin Sylvie merasa nyaman. Mereka sempat pacaran selama 1 tahun, dan akhirnya mereka menikah. Semua terasa seperti hidup yang baru. Seperti bisa napas lagi setelah tenggelam dalam hubungan toksik selama 5 tahun. Tapi siapa sangka, ternyata masa lalu belum selesai. Setelah menikah, Sylvie dan Steven tinggal di sebuah rumah baru di Jakarta. Rumahnya cukup luas, ada taman kecil di belakang, dan suasananya tenang. Awal kehidupan pernikahan mereka terasa manis. Setiap pagi sarapan bersama, malam nonton film bareng, dan Sylvie juga mulai memasak untuk Steven, meski kadang masih belajar. Namun di minggu ketiga, Sylvie menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Saat dibuka, pesannya hanya satu kalimat. Aku tahu kamu sudah menikah dengan Steven. Dan nama pengirimnya, Yoko. Sylvie langsung gemetar, padahal dia sudah ganti nomor sejak sebulan sebelum menikah. Tapi Yoko masih bisa menghubunginya. Pesan demi pesan terus masuk. Kalimat-kalimatnya semakin aneh. Cintaku nggak akan pernah pudar, Sylvie. Aku nggak akan biarkan kamu hidup tenang. Sylvie langsung menceritakan semuanya ke Steven. Saat itu Steven langsung naik pitam. Aku laporin dia ke polisi. Ini udah gangguan, ujar Steven dengan wajah merah. Tapi Sylvie menahan tangannya. Jangan, Vin.
Yoko itu anak satu-satunya. Keluarganya susah. Aku kasihan sama orang tuanya, dulu mereka baik banget ke aku. Stephen masih marah, tapi akhirnya mengalah. Hari demi hari berlalu. Tapi sejak saat itu, sesuatu dalam diri Stephen berubah. Dia bukan lagi Stephen yang lembut dan penyayang seperti saat mereka pacaran dulu. Baru sebulan menikah, Stephen mulai sering marah. Bahkan untuk hal-hal kecil, pernah suatu pagi Sylvie lupa bikin kopi sebelum Stephen berangkat kerja. Stephen membanting pintu dan berkata, "Udah jadi istri aja nggak becus." Sylvie hanya bisa diam. Air matanya jatuh begitu saja. Ia nggak paham. Apa salahnya? Hari-hari berikutnya seperti neraka kecil yang sunyi. Setiap hari Sylvie menangis. Kadang karena hal kecil, kadang karena Stephen tak lagi menyentuhnya seperti dulu. Jarak di antara mereka semakin terasa, sampai suatu siang, saat Sylvie sedang menyiapkan makan siang, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Selamat siang, Bu. Maaf, saya mau infokan kalau pemilik ponsel ini baru saja mengalami kecelakaan. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Sylvie langsung lemas. Tanpa pikir panjang, ia pesan ojek online dan langsung menuju rumah sakit yang disebutkan. Begitu tiba, ia melihat Stephen sudah tak sadarkan diri, terbaring dengan kepala penuh perban. Dokter menjelaskan bahwa Stephen mengalami benturan keras di kepala dan harus segera dioperasi. Tulang kepalanya retak. Operasi berjalan selama beberapa jam. Sylvie menunggu sambil terus berdoa. Dalam hatinya, dia tetap menyayangi Stephen, walaupun pria itu kini sering menyakitinya. Operasi selesai. Stephen masih belum sadar, tapi dokter bilang, keadaannya stabil. Keesokan harinya, saat pagi mulai masuk, mata Stephen perlahan terbuka. Sylvie langsung memeluknya, menahan tangis. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Stephen membaik, akhirnya mereka diperbolehkan pulang. Setelah Stephen pulang dari rumah sakit, Sylvie merawatnya dengan sabar. Setiap hari ia siapkan makanan, mengganti perban luka operasi di kepala Stephen, dan memastikan suaminya minum obat tepat waktu. Beberapa minggu berjalan, kondisi fisik Stephen mulai membaik. Tapi justru sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Stephen sering tiba-tiba terbangun tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. "Mimpi lagi?" tanya Sylvie pelan sambil mengusap punggungnya. Stephen mengangguk tapi wajahnya terlihat bingung dan takut. "Aku mimpi, aku dikejar kuntilanak, Vi. Tapi wajahnya tuh mirip kamu." Sylvie terdiam. Awalnya dia pikir itu cuma efek trauma pasca kecelakaan. Tapi semakin hari mimpi itu terus berulang. Dan tidak hanya mimpi yang mengganggu. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, selalu terdengar suara langkah kaki dari arah platform atas rumah mereka. Bukan langkah biasa, tapi seperti orang yang berjalan bolak-balik, tanpa henti. Kadang disertai suara seperti benda berat jatuh di atap, seperti batu besar dilempar dari langit. Sylvie dan Stephen selalu terbangun. Mereka keluar kamar, cek ke dapur, ke ruang tamu. Semuanya gelap dan kosong. Tapi suara itu selalu datang dari arah platform di lantai 2. Lebih parahnya, pembantu mereka pun mulai ketakutan. "Bu, saya lihat pocong di dekat kamar mandi," katanya sambil gemetar. Hari lain pembantunya cerita kalau melihat sosok perempuan berbaju putih melayang dari kamar tamu ke dapur. Kuntilanak. Rambutnya panjang, wajahnya hancur. Sylvie makin cemas. Dan malam-malam itu tak hanya dipenuhi suara langkah, tapi juga bau menyengat. Seperti bangkai busuk. Bau itu hanya muncul tengah malam, dan selalu datang dari atas, dari arah platform. Sylvie akhirnya memanggil seorang tukang, buat periksa platform itu. "Bu, ini bersih. Nggak ada tikus mati, nggak ada binatang juga, kering semua," kata si tukang sambil geleng-geleng kepala. Sylvie makin bingung. Bau dan suara itu nyata, tapi tak ada penjelasan. Malam harinya saat Stephen tertidur lebih cepat, Sylvie membuka ponselnya. Dia iseng scroll kontak lama, mencoba cari teman lamanya, sekadar ingin curhat.
Tapi jarinya terhenti saat melihat nama dan chat terakhir dari Yoko. Ancaman itu, kalau kamu gak balik, kamu bakal nyesel. Aku bakal bikin kamu gak akan hidup tenang, Vi. Sylvie menatap layar ponsel itu lama. Benarkah semua ini berkaitan dengan Yoko? Tapi, Yoko itu pengangguran. Mana mungkin dia punya uang untuk pakai jasa orang pintar? Sylvie menarik nafas panjang. Enggak mungkin, bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Meski rasa was-was itu tak pernah benar-benar hilang, tapi mereka tetap berusaha menjalani kehidupan seperti sepasang suami istri pada umumnya. Hingga satu malam, Sylvie baru selesai mandi dan sedang tiduran di tempat tidur. Lampu kamar hanya menyala redup. Ia memainkan ponselnya sambil tiduran, berusaha rileks. Tiba-tiba, dari atas lemari pakaiannya, terdengar suara aneh. Sylvie menoleh perlahan, dan di sana, di atas lemari, seorang kuntilanak sedang duduk di ayunan kecil yang tergantung dari langit-langit. Tubuhnya melayang perlahan, ayunannya bergerak pelan. Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Matanya merah, mulutnya sobek seperti robek dari telinga ke telinga. Sylvie menjerit sekencang-kencangnya. Beberapa hari setelah Sylvie melihat sosok kuntilanak di atas lemari, gangguan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Stephen mulai mengeluh kulitnya gatal dan perih. Awalnya hanya seperti ruam biasa, tapi lama-kelamaan kulitnya mengelupas, memerah, lalu timbul luka seperti melepuh. Bahkan dokter pun bingung dengan penyebabnya. Obat yang diberikan tidak banyak membantu. Setiap pagi, Sylvie harus mengganti perban di beberapa bagian tubuh Stephen, terutama di punggung dan lengan. Tapi lukanya tidak kunjung sembuh, justru makin menyebar. Lalu, muncul kejadian-kejadian ganjil lainnya. Di kamar mandi mereka, Sylvie menemukan kalajengking merayap di lantai. Beberapa hari kemudian, ular kecil tiba-tiba muncul di dapur, melilit pipa air. Kelabang besar ditemukan di dalam lemari pakaian, bahkan kelelawar pernah terbang masuk ke dalam ruang tamu tanpa sebab. Semua binatang itu muncul secara acak, tapi intensitasnya semakin sering. Hampir setiap hari, Stephen yang sudah stres dengan kondisi tubuhnya makin frustasi. Ia jadi gampang marah, bahkan untuk hal-hal kecil seperti suara TV yang terlalu keras, atau makanan yang disajikan Sylvie sedikit asin. Setiap emosi Stephen meledak, Sylvie hanya bisa diam. Dia sudah terlalu lelah, batin dan fisiknya terkuras. Bahkan tidur pun tak pernah nyenyak, karena gangguan suara-suara aneh masih terus datang setiap malam. Suatu sore setelah Stephen mengamuk hanya karena sandal dalam rumah dipindahkan, Sylvie tak tahan lagi. Ia menangis sendirian di teras, lalu memutuskan untuk menelpon ibunya. "Ma, aku nggak tahu lagi harus gimana." Suara Sylvie bergetar. "Stephen sakit, rumah ini kayak ada yang ngirim. Tiap malam ada suara langkah, muncul binatang-binatang aneh. Aku bahkan ngelihat kuntilanak." Ibunya terdiam lama di ujung telepon lalu dengan nada hati-hati berkata, "Sylvie, coba kamu dan Stephen pulang dulu ke rumah. Atau setidaknya, panggil orang pintar ke rumah kalian, biar rumah itu dibersihkan." Sylvie menyeka air matanya. "Orang pintar?" "Iya, dukun yang bisa dipercaya. Mama kenal seseorang. Dia nggak sembarangan. Tapi kalau kamu nggak mau, Mama juga ngerti. Cuma, Mama khawatir sama keadaan kalian sekarang." Sylvie terdiam cukup lama. Lalu dia menjawab pelan, "Sylvie bakal pikirin, Ma." Tapi jauh di lubuk hatinya, Sylvie tahu, mungkin ini satu-satunya jalan yang tersisa. Beberapa hari setelah perbincangan itu, Sylvie akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran orang tuanya. Dengan bantuan sang ibu, Sylvie pergi ke kampung untuk menemui seorang orang pintar yang cukup dikenal di desa mereka. Namanya Mbah Roso. Usianya mungkin sudah di atas 60, tubuhnya kurus. Namun sorot matanya tajam dan bicaranya sangat pelan, tapi tegas saat Sylvie menceritakan semua kejadian yang dialaminya.
Tentang mimpi buruk, suara langkah, luka aneh di tubuh Stephen, sampai binatang-binatang menyeramkan yang sering muncul. Mbah Roso hanya mengangguk pelan, lalu memejamkan mata sambil menggenggam sebuah batu kecil berwarna hitam. Tak lama, Mbah Roso membuka matanya. Ndu, awakmu disaseti, disantet. Orang yang ngirim itu benar-benar niat gawe ciloko. Dia nggak cuma pengen awakmu sengsara, tapi juga pengen kabe wong sing deket karo awakmu rusak lara mati sekalian. Nak kamu disantet, orang yang ngirim ini benar-benar niat mencelakakan. Dia nggak cuma ingin kamu sengsara, tapi juga ingin semua orang yang dekat sama kamu rusak, sakit, atau bahkan meninggal. Sylvie menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka kalau hidupnya akan sampai di titik ini. Terus aku harus gimana, Mbah? Suaranya gemetar. Mbah Roso pun memberikan beberapa petunjuk. Ia menyarankan agar Sylvie membeli cermin Pakua, cermin 8 sisi khas Tionghoa yang biasa dipasang di atas pintu utama rumah, untuk menolak energi jahat. Kemudian, Sylvie diminta melakukan sembahyang beberapa kali dengan dupa dan lilin merah selama 7 hari berturut-turut, tepat jam 12 malam. Ada juga beberapa syarat tambahan seperti menanam 7 batang sereh di depan rumah, menaburkan garam laut di tiap sudut ruangan, dan meletakkan kendi berisi air kembang 7 rupa di bawah ranjang. Sylvie mencatat semua itu dan berjanji akan melakukannya. Namun, ketika ia pulang ke rumah dan menceritakan semua itu kepada Stephen, bukannya mendukung, Stephen malah naik pitam. Apa kamu pikir aku akan biarkan kamu main dukun segala? Ini rumah, Sylvie, bukan tempat kamu bawa-bawa tahayul, teriak Stephen dengan mata melotot. Sylvie mencoba menjelaskan bahwa ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal usaha untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Tapi Stephen sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Dengan penuh kemarahan, ia menampar Sylvie. Cukup. Seketika ruang tamu hening. Suara tamparan tadi seperti membelah suasana. Sylvie terdiam memegangi pipinya yang memerah. Air matanya jatuh perlahan. Dengan langkah gontai, tanpa berkata apapun, Sylvie mengambil tas kecil dan pergi meninggalkan rumah. Ia tak tahu akan kemana, tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa bertahan di rumah itu. Dengan mata sembab dan langkah yang tak tentu arah, Sylvie akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Begitu pintu dibuka, ibunya langsung memeluknya erat. Tangis Sylvie pecah seketika di pelukan sang ibu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu pulang malam-malam begini? Kamu kenapa? Ayah Sylvie keluar dari kamar dan langsung menghampiri mereka. Setelah sedikit tenang, Sylvie menceritakan semuanya. Tentang rumah yang menyeramkan, mimpi buruk Stephen, hewan-hewan aneh yang muncul, dan puncaknya, Stephen yang menamparnya karena pertengkaran hebat soal usaha pembersihan rumah dari santet. Mendengar itu semua, ayah Sylvie langsung berdiri dari kursi. Sudah, Bapak nggak mau dengar lagi. Besok kamu kita urus surat cerai. Lelaki kayak gitu nggak pantas jadi suami. Wajah ayahnya merah padam, matanya berkaca-kaca menahan marah. Sylvie hanya bisa menggeleng sambil menangis. Aku masih cinta, Pak. Ini bukan Stephen yang sebenarnya. Aku yakin ini semua karena santet, bukan karena dia. Ibunya yang dari tadi duduk di sebelah, mencoba menenangkan Sylvie tapi juga tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Malam itu mereka tidur dalam suasana tegang. Hanya suara kipas angin yang terdengar di tengah keheningan rumah orang tua Sylvie. Keesokan harinya Sylvie mulai menerima banyak panggilan dan pesan dari Stephen. Aku minta maaf, aku khilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Tolong angkat teleponnya. Sylvie membaca pesan itu, tapi ia tak membalas. Matanya hanya menatap layar kosong, hingga muncul sebuah pesan lain dari nomor yang sudah lama tidak muncul. Yoko, gimana kabarmu hari ini, Sylvie? Udah tahu rasanya ditinggal orang yang kamu cintai. Sakit kan? Sylvie mengepalkan tangan. Matanya langsung memerah. Tanpa pikir panjang, ia membalas. Kamu yang ngelakuin semua ini, Yoko.
Kamu yang nyakitin Steven dan buat rumah tanggaku hancur. Balasan dari Yoko hanya butuh beberapa detik. Iya, dan aku bisa hentikan semua ini. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu gak mau Steven atau orang tuamu kenapa-kenapa, kamu harus ceraikan dia dan nikah sama aku. Sylvie menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah ketakutan yang nyata, yang datang bukan dari hantu, tapi dari orang yang pernah ia cintai. Tahukah kamu, dalam budaya spiritual Asia, santet dipercaya bisa memengaruhi kepribadian seseorang, bahkan menyebabkan kerusakan hubungan tanpa sebab yang jelas. Apakah benar kekuatan batin bisa sekuat itu? Atau hanya sugesti belaka? Setelah pesan dari Yoko itu, Sylvie sempat terguncang. Tapi, dia tetap memilih untuk tidak menanggapi. Dia tahu, membalas hanya akan memberi ruang bagi Yoko untuk masuk lebih dalam ke hidupnya. Beberapa hari setelahnya, Steven datang ke rumah orang tua Sylvie. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab. Dia memohon di depan ayah dan ibu Sylvie, meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan berat hati, Sylvie akhirnya memaafkan Steven. Ia percaya semua ini bukan murni kesalahan suaminya. Steven pun kembali tinggal bersama Sylvie. Namun sejak saat itu, mimpi buruk tak pernah lepas dari Steven. Hampir setiap malam dia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Mimpi itu lagi. Kuntilanak itu ngejar aku lagi. Tapi mukanya, muka kamu. Sylvie hanya bisa memeluknya. Tapi dari hari ke hari, Steven makin terlihat tidak sehat. Sering demam tanpa sebab, badannya lemas, kulitnya pucat, dan yang paling parah, ia sering mengigau saat tidur. Menggumam kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti. Akhirnya, kabar buruk datang dari kantor Steven. Dia dipecat, alasannya karena beberapa kali tidak masuk tanpa keterangan, pekerjaan terbengkalai, dan sempat membuat keributan di ruang kerja saat sedang depresi. Sejak kehilangan pekerjaannya, Steven benar-benar berubah. Dia mulai menghindari Sylvie, keluar rumah tanpa kabar, dan sering pulang dalam keadaan mabuk. Beberapa kali Sylvie mencium bau alkohol dari tubuh Steven. Bahkan dia mulai berjudi dan pinjam uang dari aplikasi pinjol. Utang-utang kecil itu makin hari makin menumpuk. Sil, aku cuma butuh waktu. Aku pasti bisa balik lagi kayak dulu. Tapi semua hanya janji. Setiap hari rumah mereka penuh pertengkaran. Steven marah-marah karena hal sepele, dan Sylvie hanya bisa menangis dalam diam. Suatu malam, ponsel Sylvie bergetar. Panggilan dari ayah. Suara di ujung sana terdengar panik. Sylvie, ibu jatuh di kamar mandi, sekarang lagi di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Sylvie langsung memesan ojek online dan meluncur ke rumah sakit yang dimaksud. Begitu sampai, dia melihat ayahnya duduk di lorong rumah sakit, terlihat sangat lelah. Ayah, gimana keadaan ibu? Ayahnya menatap Sylvie dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu kamu lagi ditangani di dalam, tapi ayah harus jujur sekarang. Sylvie menahan napas. Ayah dan ibu selama ini juga ngalamin hal aneh, Vi. Tapi ayah nggak pernah cerita karena kamu udah cukup menderita. Ibu kamu hampir tiap malam mimpi ketemu sosok hitam besar, dan sosok itu bilang, ayahnya menunduk, suaranya pelan. Aku akan makan Sylvie. Sylvie terdiam. Dada dan tenggorokannya serasa dicekik. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa terpojok. Sylvie pulang dari rumah sakit dengan langkah lunglai. Matanya sembab, wajahnya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia baru saja melihat ibunya dalam kondisi kritis, dan kata-kata ayahnya tentang mimpi sosok hitam itu masih terus terngiang di telinganya. Begitu membuka pintu rumah, ia terkejut saat Steven langsung menyambutnya dengan nada tinggi. Baru pulang jam segini. Kamu pikir kamu itu siapa bisa pulang malam sesuka hati, hah? Sylvie menatap jam. Baru pukul 8 malam. Aku habis dari rumah sakit, Steven. Ibu aku jatuh dan kondisinya kritis. Tapi Steven tidak peduli.
Dia tetap mengomel, menyalahkan Sylvie karena dianggap tidak menghormatinya sebagai suami. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya Sylvie meledak. "Cukup, Steven. Aku capek. Aku stres. Ibuku di rumah sakit dan kamu malah marah karena aku pulang malam. Apa kamu udah gila?" Steven menatap Sylvie dengan marah, merasa harga dirinya direndahkan. "Jangan bentak gue. Lo pikir lo siapa teriak-teriak?" Satu tamparan keras kembali mendarat di pipi Sylvie. Sylvie terdiam. Air matanya langsung mengalir deras. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena hancur. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku mau cerai, Steven. Aku nggak tahan lagi." Steven terdiam sejenak. Tapi Sylvie tak memberinya waktu untuk membalas. Dia berlari masuk ke kamar, mengemas sebagian bajunya ke dalam koper, lalu keluar rumah tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Malam itu, Sylvie menginap di sebuah hotel kecil tak jauh dari rumahnya. Ia duduk di atas kasur dengan mata bengkak, sesekali menangis hingga bahunya terguncang. Semua yang menimpanya terlalu berat, dan saat tengah malam, sebuah pesan masuk dari ayahnya. "Vi, ibu sudah pergi. Maaf ayah baru kasih tahu." Ibu nggak sempat sadar. Sylvie tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia terdiam, lalu menangis sekencang-kencangnya di kamar hotel itu. Rasanya seperti ditarik ke jurang yang tak punya dasar. Semakin dalam, semakin gelap. Beberapa jam kemudian, Steven mencoba menghubungi Sylvie. Chat dan telepon terus-menerus masuk. "Maaf Sylvie, aku kilaf. Aku stres. Tolong jangan tinggalin aku." Tapi Sylvie hanya menatap layar ponselnya dalam diam. Ada satu sisi dalam hatinya yang masih mencintai Steven. Namun, rasa sayang itu kini tenggelam dalam lautan luka dan ketakutan. Terlebih lagi, ada satu kalimat dari Yoko yang kini berputar-putar di pikirannya, seolah menjadi kutukan. "Semua yang dekat dengan kamu akan sakit atau mati." Ibunya baru saja pergi. Steven makin terpuruk. Dan Sylvie tahu, satu-satunya cara agar semuanya berhenti adalah dengan melepaskan segalanya. Mei 2024, Sylvie resmi bercerai dari Steven. Surat cerai itu ditandatangani tanpa isak, tanpa air mata. Hanya keheningan yang panjang dan dada yang terasa kosong. Setelah itu Sylvie kembali ke rumah orang tuanya. Rumah yang kini sunyi setelah kepergian ibunya. Hari-harinya diisi dengan duduk termenung di kamar, menatap langit-langit, mengingat wajah ibunya yang terakhir kali terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Sementara itu, Steven tetap tinggal di rumah mereka yang dulu, seorang diri dalam kondisi tubuh yang masih sakit dan melemah dari hari ke hari. Beberapa minggu berlalu, dan emosi dalam diri Sylvie memuncak. Ia menggenggam ponselnya erat, lalu menekan nama yang selama ini tak ingin ia lihat lagi. "Yoko." Telepon tersambung. "Sylvie, akhirnya kau menghubungiku juga. Ibu aku meninggal karena kamu dan semua kebencianmu. Aku sudah cerai. Kamu puas sekarang? Kamu bahagia?" Suara Sylvie bergetar, menahan amarah dan tangis. Yoko hanya tertawa pelan. "Aku bilang dari awal, semua yang menyakitiku akan kena akibatnya." Sylvie menggertakkan giginya. "Atas nama Tuhan, aku mengutuk kamu, Yoko. Aku gak akan pernah sama kamu. Dan semua rasa sakit yang keluargaku alami akan kembali padamu." Tapi Yoko hanya tertawa lebih keras. Sylvie, kamu memang cantik saat marah. Hahaha." Lalu telepon itu dimatikan, dan setelah itu, waktu pun berlalu tanpa kabar dari Yoko. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar duka datang lagi. Steven meninggal karena serangan jantung. Sylvie hanya terdiam ketika mendengarnya. Tidak menangis, tidak marah, hanya diam, seperti sudah habis air mata dan rasa kehilangan. Beberapa hari setelah pemakaman Steven, Sylvie kembali menemui dukun tua dari kampungnya. Ia duduk bersila di depan dukun itu dengan wajah lesu. "Aku mau dibersihkan. Semua ini
Aku ingin semuanya selesai. Ritual dilakukan, bau kemenyan memenuhi ruangan, mantra-mantra dilantunkan. Sylvie hanya menutup mata dan menyerahkan diri, berharap bisa lepas dari semua gelap yang menjerat hidupnya. Setelah hari itu, hidup Sylvie perlahan berjalan seperti biasa. Namun dirinya bukan lagi Sylvie yang dulu, yang sabar, yang lembut, yang mudah percaya. Kini ia lebih pendiam, lebih tertutup, dan sangat berhati-hati terhadap semua orang. Ia tidak lagi mudah menjalin hubungan. Trauma masih tinggal di dalam hatinya, dan luka yang ditinggalkan oleh kematian ibunya, perceraian dengan Steven, dan kutukan yang dilemparkan oleh Yoko masih membekas hingga ke tulang Yoko. Tak pernah lagi terdengar kabarnya ayah Sylvie. Masih hidup, namun hubungan mereka menjadi lebih sunyi, lebih banyak diam, karena setiap tatapan mereka menyimpan memori yang terlalu menyakitkan untuk dibahas. Dan Sylvie pun menjalani hari-harinya dalam keheningan. Teman-teman, kisah ini bukan sekadar cerita tentang santet, dendam, atau hubungan yang hancur. Ini adalah pengingat bahwa cinta yang tidak direstui semesta bisa berubah menjadi racun yang membunuh perlahan. Bahwa ketulusan seseorang bisa dihancurkan oleh kebencian dari masa lalu yang tak terselesaikan. Jaga hatimu, jaga pilihan hidupmu, dan yang paling penting, jangan biarkan masa lalu yang salah memenjarakan masa depanmu. Dan jika kamu sedang berada di situasi seperti Sylvie, terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, merasa sendirian, atau dikhianati oleh masa lalu, ingatlah, kamu tidak sendiri, dan kamu layak untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang melalui masa sulit. Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor emosional lainnya yang diangkat dari kisah nyata dan pengalaman hidup penuh makna. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.